Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi jilid yang kedua. Kita masih di halaman 2 ya. Kemarin sudah kita sampaikan tentang mabahisu ilmi nahwi, ada al-haraf, al-kalimah, al-jumlah, kemudian tentang kalimah, kemudian jumlah, pembagian haraf, pembagian kalimah, kemudian masuk ke isim ya, gambaran tentang isim ya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, termasuk dari pembagian kalimah. Yang kedua adalah al-fi'lu, fi'il. Al-fi'lu huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtaranan bi zamanin. Fi'il adalah lafaz yang menunjukkan terhadap satu makna pada zatnya dan disertai dengan waktu. Ya, maksudnya yang namanya fi'il, dia sebuah kata yang punya makna dan ada kaitannya dengan waktu atau zaman. Baik zaman atau waktu yang sudah, waktu yang sedang, dan waktu yang akan. Itulah fi'il. Mislu, contoh, ja'a, telah datang. Berarti ini berkaitan dengan waktu yang apa? Yang sedang atau yang akan atau yang sudah? Yang sudah gitu ya. Seperti ketika kita mengatakan akal tu, saya sudah makan gitu. Ini merupakan fi'il ya. Akala itu fi'il karena berkaitan dengan kata yang dia punya makna dan berhubungan dengan waktu. Di sini contohnya ja'a, sudah berangkat atau sudah ja'a, sudah datang atau telah datang. Yaji'u, sedang datang atau akan datang. Ji'a, didatangkan atau telah didatangkan. Ya, sehingga ada yang hubungannya dengan waktu yang sudah, yang sedang, dan yang akan. Yaitulah yang kedua, fi'il. Ya, nanti akan ada pembahasannya lebih rinci ya berkaitan dengan fi'il. Kemudian yang ketiga, al-harf, al-harfu. Al-harfu huwa ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Huruf adalah lafaz yang menunjukkan terhadap suatu makna pada yang lainnya. Maksudnya dia akan memiliki makna ketika ditempatkan dengan kata yang lain. Ya, hakikatnya haraf itu belum bisa diterjemahkan kecuali kalau sudah masuk dalam kalimat. Ya. Mislu, contoh hal. Ya, hal. Ini biasa digunakan untuk huruf bertanya. Ya, misalnya kita bertanya, hal anta talibun, hal anti talibatun, misal. Itu menggunakan hal. Di sini hal berarti digunakan untuk kata bertanya atau isim istifham. Afan, bukan isim, huruf istifham, afan ya, huruf istifham. Huruf yang digunakan untuk bertanya. Ya, dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Ya, contohnya hal Muhammadun talibun, masuk ke isim. Ke fi'il bisa enggak?
bisa saja. Hal jaa Muhammadun misal. Ya, artinya apakah. Fi. Ya, kalau fi ini huruf yang hanya masuk ke isim. Tidak ada fi itu masuk ke fiil, tidak ada. Ya, sehingga nanti di antara cara kita mencermati tulisannya, ketika ada fi, pastikan setelahnya ya isim. Ya. Contoh misalnya al-qalamu fil jaybi. Artinya apa? Pena itu ada di dalam saku. Ya, fil jaybi. Ya, fi yang kadang diterjemahkan di, kadang diterjemahkan apa? Di dalam. Ya, kadang diterjemahkan di atas gitu, kadang ya. Ya, kadang diterjemahkan pada itu. Ya, sehingga hakikatnya dia akan punya makna kalau sudah masuk ke dalam kalimat gitu. Cuma kita bicara secara garis besar, secara umum itu ya. Fi secara umum ya maknanya di atau di dalam. Ya, kadang makna fi juga makna karena gitu ya. Ya, makna karena. Siapa bisa membuat kalimat pakai fi? Misalnya apa? Apa misalnya? Al-haq apa? Apa tadi Fatimatu fil fasli, ya, Fatimah ada di gitu ya, maknanya ada di kelas. Nah, ya. Itulah fi. Ini termasuk contoh huruf. Sekali lagi, fi hanya masuk ke apa? Isim ya, sehingga tidak mungkin ada fiil didahului fi, itu tidak mungkin. Kecuali kalau hikayah itu sudah beda pembahasan ya, tapi kalau secara makna ya tidak mungkin. Fi dhahaba tidak mungkin itu ya, pasti setelahnya isim. Kalau ada tulisan fi kemudian tulisannya hurufnya dzal, ha dan ba, maka bacaannya apa? Fi dhahabin. Itu bukan fi dhahaba tapi fi dhahabin. Dhahab artinya apa? Dhahab, iya apa? Temannya perak apa? Temannya perak adalah emas ya. Dhahab kan emas itu. Tulisannya kan sama persis ya. Dengan dhahaba yang artinya pergi, dhahaba yang artinya emas, tulisannya sama persis. Kalau tanpa al ya sama itu. Kalau ada fi pasti bacaannya fi dhahabin gitu. Tidak mungkin fi dhahaba. Nah, ini sebagai gambaran. Kemudian ada ila. Ila juga ini huruf ya, yang dia hanya masuk ke mana? Ke isim gitu. Ilal madrasati, ilal masjidi dan sebagainya ya. Kemudian ada lam. Kalau lam ini masuknya ke apa? Isim apa huruf? Isim apa huruf atau fi'il? Lam masuknya hanya ke fi'il itu. Lam yalid walam yulad. Tidak mungkin ada isim didahului oleh lam, itu tidak mungkin ya. Karena lam dia huruf yang spesifik masuk ke fi'il ya. Itu pun fi'il mudhari, menjadikan maknanya sebagai fi'il madhi ya. Ketika pakai lam, mudhari'nya menjadi maknanya seperti fi'il madhi. Ya, sehingga bukan modal memasang-masangkan kosakata ya di dalam kita menerjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu. Ya, misalnya ada kalimat ya, ada kalimat apa ya? Ya, misal ya tidak, lam kan artinya tidak gitu ya. Misal tidak apa? Tidak sulit, lam sokbun misal itu ya, nggak ada ya, lam sokbun itu nggak ada itu ya. Jadi bukan asal masang kosakata ya, tapi harus sesuai kaidah. Kalau lam ya
masuknya ke fi'il. Ya, dari ini bisa kita simpulkan bahwasannya penjelasan di bawahnya itu wahwa salah satu aqsamin, yang namanya huruf itu ada 3 bagian. Ya, dari contoh tadi ya, contoh yang pertama hal, dia bisa ke isim bisa ke fi'il. Kedua dan ketiga fi'ila, fi dan ila hanya ke isim. Yang terakhir lam hanya ke fi'il. Maka dari contoh itu ada isyarat bahwasanya huruf itu ada 3 bagian. Al-awwalu mukhtassun bil ismi. Yang pertama huruf yang mukhtas, yang khusus hanya masuk ke isim. Apa contohnya? Kahurufil jarri, seperti huruf jar. Huruf jar ada berapa? Ada banyak ya, yang penting ya. Yang jelas banyak gitu ya. Ada min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, lam. Kemudian ada apa lagi? Huruf qasam termasuk ya, wawu, ba, dan ta. Ya, atau di buku yang lain yaitu ada sampai 20 itu kan. Ya, intinya semua huruf-huruf jar itu pasti hanya masuk ke isim semuanya. Ya. Karena tidak mungkin masuk ke fi'il. Ini namanya mukhtasun bil ismi. Yang kedua asani mukhtasun bil fi'li. Huruf yang khusus hanya masuk ke fi'il. Apa contohnya? Kahurufin nasbi wal jazmi, seperti huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm, atau istilahnya amil nasab dan amil jazm. Ya, huruf nasab yang masuk ke fi'il mudhari ya masuknya ke fi'il mudhari. Ada apa saja huruf nasab? Di antaranya apa? Masih ingat? An, terus lan, terus idan, kai, ada lagi lam kai, terus lam juhud, terus ada hatta, itu kan, itu diantara huruf-huruf nasab. Ya, kalau semuanya ya ada berapa? Ada 10 ya kalau semuanya. Ya. Kemudian ada huruf-huruf jazm. Ini juga hanya masuk ke fi'il. Tidak mungkin ada huruf jazm masuk ke isim, tidak mungkin. Ya, huruf jazm di antaranya ada apa? In. Ya, itu menjazmkan ya. Ya, huruf jazm itu ada 2, ada yang menjazmkan 1 fi'il mudhari, ada yang menjazmkan 2 fi'il mudhari. Yang menjazmkan 1 fi'il mudhari di sana di antaranya ada in, termasuk yang tadi ada lam, ada apa lagi? Lan nahiyah, la yang maknanya melarang. Nah, ini menjazmkan, namanya la an-nahiyah. La tajlis, nah, ini kan menjazmkan, kamu jangan duduk gitu. Apa bedanya la takhruj dengan la takhruju? Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau la takhruj terjemahannya apa? La takhruj apa artinya? Janganlah kamu keluar. Kalau la takhruju, kamu tidak keluar. Berarti perbedaan di nama hurufnya, fungsi hurufnya. Kalau la yang maknanya jangan, dia menjazmkan. Kalau la yang maknanya tidak, berarti dia tidak menjazmkan. Itu bedanya di situ. Ya. La tadkhul, jangan kamu masuk, janganlah kamu masuk. Limadza la tadkhul? Ya, limadza la tadkhulu? Itu pakai dhammah gitu ya. Kenapa kamu tidak masuk? Gitu. Nah. Kemudian ada jenis yang ketiga, yaitu mustarakun bainal asma'i wal af'al, yang diistilahkan dengan ghairul mukhtas, yang tidak spesifik, sehingga dia mustarak, dia bisa
digunakan bersama-sama, bainal asma'i wal af'al, bisa masuk ke isim juga bisa masuk ke fi'il. Itu ada huruf yang jenisnya seperti itu. Contohnya ke hurufil atfi, seperti huruf-huruf ataf. Ya, ada ataf yang isim ataf ke isim, ada fi'il ataf ke fi'il gitu. Sehingga huruf ataf kadang masuk ke isim, kadang masuk ke fi'il. Contohnya tadi huruf apa tadi? Hal namanya huruf apa? Istifham. Ya, huruf istifham juga bisa ke isim, bisa ke fi'il. Ya, sehingga boleh-boleh saja misal kalimatnya gini. Hal Muhammadun jaa, atau dibalik, hal jaa Muhammadun, dua-duanya boleh. Kenapa? Karena hal dia bisa digunakan untuk masuk ke isim, bisa digunakan untuk masuk ke fi'il. Itulah gambaran garis besar tentang huruf. Ya, dari sisi ikhtisasnya ada yang mukhtas bil ism, ada yang mukhtas bil fi'il, ada yang ghairul mukhtas, yakni mustarakun bainal asma'i wal af'al. Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu ya, nanti setelah selesai sampai halaman 3 baru kita beri kesempatan tanya jawab. Kemudian kita lanjutkan yang keempat. Apa yang keempat? Isim fi'il, ismul fi'li. Isim fi'il itu sebenarnya isim apa fi'il? Gimana? Kalau kita ditanya isim fi'il itu sebenarnya isim apa fi'il? Jawabannya gimana? Atau dia jenis yang lain? Ya, kalau di buku ini ditempatkan nomor 4 itu ya. Sehingga seakan-akan dia adalah jenis yang lain. Selain isim, selain fi'il, dan selain haraf namanya isim fi'il. Ya, tapi di buku-buku yang lain yang lebih umum, isim fi'il ya masuknya ke isim gitu ya. Dia isim tapi dari sisi makna seperti fi'il, sehingga disebut isim fi'il. Nah, maka dengan yang semacam itu ya, kita tidak perlu untuk menyalahkan yang lain atau memaksakan orang untuk ikut pendapat kita. Ada yang lebih penting dibandingkan rebutan pendapat gitu. Karena ada pendapat enggak, pokoknya kalimah itu ya 3, isim, fi'il, dan huruf, udah titik gitu. Tapi ada yang enggak, ada satu lagi yaitu isim fi'il. Maka kita buat simpel saja. Kalau kita sedang belajar di buku yang di situ 3, ya udah kita ikuti 3. Sedang belajar di buku yang menyebutkan di situ 4, ya kita ikuti yang 4. Yang terpenting bukan itunya, tapi yang terpenting adalah kita memahami apa yang dimaksud dengan isim fi'il tersebut. Itu yang terpenting. Ya. Bukan ke ini jenis keempat, atau ini masuk ke isim saja, ya silahkan lah. Yang berpendapat isim fi'il dia bukan jenis keempat, dia sebenarnya isim tapi bermakna fi'il, silahkan. Atau enggak, dia memang jenis keempat dari kalimah, ya silahkan. Dua-duanya boleh. Yang terpenting apa tadi? Paham terhadap apa yang dimaksud dengan isim fi'il, mengetahui maknanya, hakikatnya, dan cara mengi'rabnya. Itu yang terpenting. Maka diterangkan di sini, ismul fi'li huwa kalimatun. Ya. Yang namanya isim fi'il adalah sebuah kalimah. Kalimah itu kata atau kalimat? Kata ya. Jadi isim fi'il itu adalah kata. Kata yang bagaimana? Tadullu ala ma yadullu alaihil fi'lu. Ya, kalau kita menerjemahkan apa adanya, misal ya, Anda terjemahkan apa adanya, gimana rasanya ya? Bisa dipahami nggak? Misal gini, kalimah yang menunjukkan terhadap apa-apa yang menunjukkan kepadanya fi'il.
Gimana, bingung nggak? Bingung ya? Padahal terjemahannya itu bukan seperti itu. Yang namanya menerjemah itu bukan sekedar mindah kosakata, bukan ya. Tapi apa? Ada yang tahu apa itu menerjemah? Memindah pesan asli dari bahasa yang diterjemahkan ke bahasa terjemahan. Jadi ini bahasa Arab, ada maksud yang sesungguhnya dari kalimat ini, kita dituntut untuk mengungkapkan di dalam bahasa kita gitu. Sehingga yang namanya isim fi'il adalah kalimah atau kata tadullu ala ma yadullu alaihil fi'lu. Kata yang menunjukkan terhadap sesuatu yang ditujukan oleh makna fi'il. Simpelnya lagi, yang namanya isim fi'il adalah kata yang di situ dari sisi makna seperti fi'il. Ya. Menunjukkan terhadap sesuatu yang mana sesuatu itu ditunjukkan oleh fi'il, berarti kata yang di situ memiliki makna seperti fi'il. Simpelnya lagi, isim fi'il adalah kata yang dari sisi makna persis seperti fi'il. Ghairu annaha, cuma bedanya dengan fi'il, la taqbalu alamatahu, isim fi'il itu tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Ya, ana ulangi, isim fi'il punya kesamaan dengan fi'il dari sisi apa? Makna. Punya perbedaan dengan fi'il dari sisi apa? Tidak bisa menerima tanda fi'il. Itu bedanya. Adapun maknanya sama, tapi kenapa enggak disebut fi'il? Karena tidak bisa menerima tanda fi'il. Seandainya bisa, ya dia langsung masuk sebagai fi'il gitu, enggak perlu disebut isim fi'il. Gitu. Wa huwa ala salasati anwa'in, dan isim fi'il itu ada 3 macam. Al-awwal ismul fi'lil madhi. Ini yang pertama, isim fi'il madhi. Artinya dia isim fi'il yang secara makna seperti fi'il madhi. Ya. Mislu, contoh hayhata. Pernah membaca lafadz hayhata? Pernah enggak? Ada yang pernah membaca lafadz hayhata sebelum ini? Belum? Di sini belum ada yang pernah hatam Al-Quran? Sudah pernah hatam semua? Berarti pernah membaca. Kan sudah pernah hatam. Berarti pernah membaca hayhata, karena ada di dalam Al-Quran, ya kan? Hayhata, hayhata gitu kan? Ya, nanti cari ya, dalam Al-Quran ada hayhata. Ya, bimakna ba'uda ini. Lafadznya hayhata, tapi maknanya ba'uda. Apa ba'uda? Jauh. Hayhata, hayhata lima tu'adun gitu. Ya, sangat jauh apa yang dijanjikan kepada mereka. Ya. Atau yang dijanjikan kepada kalian itu, lima tu'adun. Ini hayhata. Coba sebelum kita lanjut ke contoh yang lain, kita pertegas di sini terlebih dahulu. Nanti setelah paham, yang lain tinggal dikiaskan itu, caranya seperti itu. Dia disebut isim fi'il karena maknanya seperti fi'il. Dalam hal ini adalah fi'il madhi ba'uda. Dan dia disebut sebagai isim fi'il karena tidak bisa menerima tanda fi'il. Yang namanya fi'il madhi itu bisa menerima tanda fi'il berupa, masih ingat kalau fi'il madhi ciri khasnya apa? Bisa dimasuki ta ta'nis sakinah, ya kan? Wal fi'lu yu'rafu. Ya. Kalau isim kan dikenal dengan tanda-tandanya, ada tanwin, khofat dan sebagainya. Kalau fi'il juga ada tanda-tandanya. Ya.
Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta'i ta'nisi sakinah. Itu. Yang namanya fi'il itu bisa dikenal, diketahui dengan tanda-tandanya, diantaranya bisa didahului oleh qad. Qad bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Contoh ada fi'il madhi ba'uda, dimasuki qad menjadi apa? Qad ba'uda, sungguh telah jauh. Sekarang hayhata bisa nggak dimasuki qad? Bisa nggak? Tidak bisa, meskipun maknanya seperti fa'uda. Qad hayhata yang nggak bisa gitu ya. Ba'uda dimasuki ta ta'nis sakinah, ba'udat, nah, menjadi apa? Ba'udat. Kalau hayhata masuki ta ta'nis sakinah, bisa nggak? Hayhatat, yang nggak boleh, nggak, tidak boleh dan tidak bisa gitu ya. Tidak boleh sekaligus tidak bisa. Alasannya apa? Karena dia itu bukan fi'il, dia itu hanyalah isim fi'il. Nah, ini. Jadi yang selainnya tinggal dikiaskan seperti itu. Kenapa disebut isim fi'il? Karena dari sisi makna seperti fi'il tapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Yang kedua contohnya apa di situ? Syatana bimakna iftaraqa. Ya. Syatana bimakna iftaraqa, yaitu terpencar. Ya, terpencar atau bercerai-berai itu. Sama dengan yang di atas, syatana tidak bisa kemasukan tanda fi'il meskipun maknanya seperti fi'il madhi. Syatanat misal nggak bisa, atau qad syatana tidak bisa ini. Karena dia isim. Ya, dia adalah isim yang disebut dengan isim fi'il. Isim tapi maknanya seperti fi'il. Kemudian yang kedua contoh isim fi'il yang maknanya seperti fi'il mudhari. Ismul fi'lil mudhari'i. Mislu, contoh yang pertama uffin. Apa contoh pertama? Uffin. Ada yang pernah membaca uffin? Ada yang pernah membaca uffin? Pernah enggak? Siapa yang pernah? Yang hadir sekarang berapa? 6. Dari 6 yang pernah membaca lafadz uffin sebelum ini ada berapa? Di data sekarang ada berapa? 6-6-nya pernah atau 6-6-nya belum pernah? Lu dijawab gimana? Ini sedang ditanya. Gimana? Kan 6 yang hadir ya. Yang sudah pernah membaca lafadz uffin sebelum ini berapa? Berapa? 1. Berarti yang 5 belum pernah khatam. Hah? Yang 5 belum pernah khatam Al-Quran. Sudah. Kalau pertanyaannya gini, dari 6 yang hadir, yang sudah pernah khatam Al-Quran berapa? Semua. Berarti semua pernah baca uffin, ya kan? Loh, ada di ayat surat apa? Ya, surat Al-Isra kan ya. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu kan ada uffinnya itu. Fala taqul lahuma uffin, itu tulisannya. Janganlah kamu berbicara kepada kedua orang tuamu perkataan uff. Ya, bimakna atadajjar, yaitu kalimat, ya, kalimat cih atau hus atau yang semacamnya. Ya. Cih atau hus atau apalagi ya, gitu. Kepada orang tua nggak boleh. Padahal itu adalah, disebutkan di antara faedahnya, itu adalah huruf hijaiyah. Kita kenal huruf hijaiyah ya. Yang paling ringan itu huruf fa tersebut.
Huruf hijaiyah yang paling ringan diucapkan itu huruf apa? Fa. Itu pun tidak boleh gitu ya. Tidak boleh berkata kepada kedua orang tua kita dengan kalimat uffin ya. Kalau bahasa kita ngelurui orang tua, hus gitu, ke orang tua kok hus ya, nggak boleh. Atau atau cih itu. Nah, kembali ke sini. Ini bermakna uffin atau dojjar ya. Yaitu saya mengucapkan cih atau hus atau yang semacam itu. Itu uffin. Kemudian ada lagi seperti fi'il mudhari Kalau lah sering ya. Sering kan kalau sedang, maaf ya, misal sedang masak ya, kemudian sedang ngirisi atau motong apa, kalau masak biasanya masak apa sih ini senengnya? Sayur tempe sayur ya. ya sayur kacang atau kangkung gitu ya. Kemudian kena sedikit ya, enggak usah cerita kena banyak, kena sedikit, kena pisau gitu. Biasanya otomatis sama refleksnya gitu kan ya. Itu sebenarnya bahasa Arab itu. Ya bermakna atawajja, aduh saya sakit gitu. Itu seakan-akan kita mengatakan itu, aduh saya sakit itu dengan kalimat itu. Ya, ada yang sukun, ada yang di kasrah ahin, ada itu juga bisa. Nah, orang kesakitan biasa mengucapkan gitu kan. Ya. Kemudian contoh ketiga apa itu? Apa ya bacanya ya? Tolong dibacakan. Cuma huruf ya, gimana bacanya? Huruf ya-nya itu disukun. Ayo gimana bacanya? Huruf ya-nya disukun. Kalau di fathah ya, kalau dhammah yu, kalau kasroh yi, tapi ini sukun. Ada yang bisa baca? Ya, cuma tulisan huruf ya tapi sukun itu. Gimana bacanya? Sebelum kita bicara bacanya, lihat dulu maknanya. Bimakna ata'ajjabu. Maknanya adalah aduh saya kagum gitu ya. Ada kalimat saya heran, saya kagum. Ya. Kalau terhadap sesuatu yang positif dengan terjemahan saya kagum. Kalau terhadap sesuatu yang negatif bolehlah dengan terjemahan saya kok heran gitu ya. Saya heran. Ini untuk menunjukkan yang kita herankan itu sesuatu yang negatif. Ya, kalau heran kepada yang positif bisa saja sebenarnya ya. Cuma lebih dekat ke makna kagum gitu. Ya, itu bacaannya adalah supaya bisa terbaca imbuhi huruf wawu yang di fathah. Berarti apa? Wawu yang di fathah di depannya berarti wai itu kurang huruf wawu, tambahkan sendiri ya, wai gitu. Yaitu wai, wawu yang di fathah ada ya sukun jadinya wai. Ketika mengucapkan wai ini kita sedang kagum ya, wai, atau kita sedang heran. Misal gini, wai li talibati ilmin la tajtahidu misal ya. Ini maknanya apa? Wai li talibatil ilmi ya, la tajtahidu. Saya kok heran ya, kalau bahasa kita gitu ya. Saya heran kok ada gitu seorang siswi tapi enggak sungguh-sungguh belajar gitu. Kenapa? Karena yang namanya siswi umumnya ya rajin belajar. Kok ada siswi tapi tidak rajin belajar? Sesuatu yang mengherankan ya. Harusnya umumnya siswi itu rajin belajar atau enggak rajin belajar? Umumnya rajin kan ya. Kok ada siswi tapi tidak rajin belajar? Itu namanya mengherankan atau mengagumkan. Ya mengherankan ya. Itu contoh ya, contohnya seperti itu. Nah, wai li talibatil ilmi la tajtahidu ya, saya heran kok ada siswi tidak rajin belajar. Nah, wallahu alam. Ya, kenapa? Karena yang namanya siswi di sini terutama di sini ya rajin belajar
yang di sana juga semoga seperti itu. Itu yang kedua, isim fi'il mudhari. Ya, sama dengan yang tadi, dia dikatakan isim fi'il karena tidak bisa dimasuki tanda fi'il. Contoh tanda fi'il adalah sin dan saufa. Ya, misalnya ditambahkan saufa'ah yang nggak bisa karena dia bukan fi'il ya, dia bukan fi'il. Nah, yang ketiga, ismu fi'lil amri, isim fi'il amr. Mislu, contoh. Apa yang pertama? Soh. Bimakna, apa maknanya? Uskut. Apa arti uskut? Diam atau diamlah. Kalau ada kalimat soh, berarti ini ada perintah untuk diam. Ya. Ya, berarti untuk mengungkapkan atau memerintah untuk diam itu bisa dengan uskut pakai fi'il amr. Bisa juga dengan soh pakai isim fi'il ya. Dan bisa juga dengan isim fi'il yang lain yang di situ adalah isim fi'il tapi kiasi, bisa dikiaskan ya. Wasanya fa'ali ya, wasanya fa'ali. Kita merintahkan orang untuk masuk dakhali, untuk keluar kharaji ya. Untuk turun nazali, untuk diam berarti sakati dan sebagainya. Itu isim fi'il tapi kiasi, bisa dikiaskan. Dan yang dimaksud di sini adalah isim fi'il yang dia bukan kiasi, yaitu contohnya soh ya. Dia tidak bisa dimasuki tanda fi'il amr ya, tidak bisa. Ya, di antara tanda fi'il amr adalah bisa kemasukan ya muannasah mukhatabah. Kalau uskut bisa, uskut kepada orang perempuan memerintahkan untuk diam, bukan uskut tapi apa? Tambahkan apa kalau kepada perempuan? Ya muannasah mukhatabah. Contoh, kepada perempuan untuk duduk, perintahnya gimana? Ijlis atau ijlisi? Ijlisi, tambahkan ya, namanya ya muannasah mukhatabah. Memerintahkan kepada seorang perempuan untuk masuk menjadi udkhul atau udkhuli. Udkhuli. Kalau keluar ukhruji. Kalau membaca iqra'i. Kalau menulis uktubi ya. Kalau makan kul jadi kuli ya. Jadi kuli mau ya, kuli gitu ya. Artinya bukan kamu jadi kuli tapi makanlah, itu maksudnya. Kalau minum apa minum? Ishrobi gitu ya, silahkan minum gitu kan. Yang ada ya. Ini fi'il amr ya, bisa menerima tanda fi'il. Kalau isim fi'il amr nggak bisa, soh nggak bisa. Oh ini ke perempuan jadi sohi, yang nggak boleh ya. Tidak bisa karena dia isim ya, dia isim tapi bermakna seperti fi'il. Nah, contoh kedua ada amin bimakna istajib. Sehingga ketika kita mengucapkan amin setelah berdoa, seakan-akan kita sedang mengatakan istajib, kabulkanlah permohonan saya atau kabulkanlah permohonan kami. Itu. Ada lagi ruwaida misal bimakna amhil. Apa amhil? Ya, misal kita sedang jalan bareng dengan teman, kok teman kita jalannya cepat banget. Sebentar-sebentar sudah di depan kita. Kemudian mundur lagi, di depan lagi gitu. Karena jalannya cepat. Nah, kita mengatakan ruwaida gitu. Apa artinya? Amhil, pelan-pelan lah itu. Ya, pelan-pelan lah. Itulah gambaran isim fi'il ya, gambaran isim fi'il. Ya, sudah selesai tentang pembahasan aqsamul kalimah, baik yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga haraf, dan yang keempat isim fi'il.
yang pembahasan berikutnya adalah anwa'ul murakkab. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita berikan kesempatan terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya. Silakan. Hal min soal. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Perlu istirahat enggak? Ya, lapas ya, lapas. Lanjut maksudnya. Ya, la ba'sa, ya tidak masalah, itu la ba'sa, labas. Ya. Kemudian halaman 4 ya, silahkan dibuka halaman 4. Anwa'ul murakkabi. Ya, ini pembahasan yang sangat penting ya, karena sering banget ya kita ketemu dengan susunan ya, susunan di dalam kalimat. Ya. Dengan mengetahui anwa'ul murakkab, macam-macam susunan, kita akan bisa membedakan antara susunan yang satu dengan yang lainnya, dan nantinya akan bisa menerapkan ketika kita sudah mulai belajar mengi'rab. Ya. Sehingga sangat penting kita mengetahui macam-macam murakkab atau susunan. Al-murakkabu sittatu anwa'in. Yang namanya murakkab atau susunan itu ada 6 macam. Ya, ada berapa? 6 macam. 6 itu masih kurang dari 10 ya. Ya, berarti 6 ini banyak apa sedikit? Ya, sedikit. Berarti mudah dihafalkan ya. Cuma 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya. Ada yang sudah hafal 6-6-nya? Belum. Pengen hafal? Hafal cepat atau hafal lambat? Mau hafal cepat atau lambat? Ya, kalau mau hafal cepat, sekarang tutup bukunya. Insya Allah sebentar aja hafal itu, insya Allah ya. Siap, sudah tutup bukunya. Caranya adalah dengarkan dan tirukan ya. Istami'na, ya dengarkan, wa karirna, dan tirukan. Persis seperti yang ana ucapkan gitu ya. Ya. Mau pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Indonesia? Bahasa Arab ya. 1 sampai 6 udah hafal ya. Kalau ana mengucapkan al-awwal berarti apa? 1. Asani, asalis, ar-rabi, al-khamis, asadis. Ya, siap ya. Nah, istami'na wa karirna. Ya, dengarkan dan tirukan. Bukunya tutup, konsentrasi ke majelis. Al-awwalu al-murakkabul isnadiyu. Nah, karirna salasa marrat, ulangi 3 kali. Ya, anak ulangi dulu ya, anak ulangi dulu. Ini caranya, anak ucapkan 3 kali, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu diulangi 3 kali. Ya, anak ulangi, anak 3 kali dulu ya, anak 3 kali dulu. Al-awwalu al-murakkabul isnadiyu. Al-awwalu al-murakkabul isnadiyu. Al-awwalu al-murakkabul isnadiyu. Tafadhalna. Al-awwalu al-murakkabul isnadiyu. Al-awwalu al-murakkabul isnadiyu. Al-awwalu al-murakkabul isnadiyu. Naam. As-sadisu al-murakkabul adadiyu. Nah, ana saukarir salasa marat, ya ana akan ulangi 3 kali terlebih dahulu. Thumma ba'da dzalik antuna satukarrirna salasa marat. Ya, setelah itu antuna ngulangi 3 kali. As-sadisu al-murakkabul adadiyu. As-sadisu al-murakkabul adadiyu. As-sadisu al-murakkabul adadiyu. Tafadhalna. As-sadisu al-murakkabul adadiyu. As-sadisu
Al-awwalu al-murakkabul isnadiyyu. Tafadhalna. As-sadisu al-murakkabul adadiyyu. Al-awwalu as-sadisu al-awwalu as-sadisu. Nah, sa'ukarir salah samarat hunaka as-salis ya. Ana ukarir salah samarat awalan. As-salisu al-murakkabul bayani. As-salisu al-murakkabul bayani. Afan, kita pakai nisbah lagi kayak tadi. As-salisu al-murakkabul bayaniyu. As-salisu al-murakkabul bayaniyu. As-salisu al-murakkabul bayaniyu. Tafadhalna. Salah samarat. Sahih. Al-awwalu as-salisu sahih. As-sadisu. Nah, sahih. As-sani al-murakkabul idhafiyyu. As-sani al-murakkabul idhafiyyu. As-sani al-murakkabul idhafiyyu. Tafadhalna. Ukarir salah samarat ya. Ana ulangi lagi 3 kali. As-sani al-murakkabul idhafiyyu. As-sani al-murakkabul idhafiyyu. As-sani al-murakkabul idhafiyyu. Tafadhalna. As-sani al-murakkabul idhafiyyu. As-sani al-murakkabul idhafiyyu. As-sani al-murakkabul idhafiyyu. Naam. As-sadisu. Sahih. Al-awwalu. As-salisu. Sahih. As-sani. Naam. Al-an al-khamis. Istami'na. Sa'ukarriru thalatha marrat awalan. Al-khamisu al-murakkabul masjiyu. Al-khamisu al-murakkabul masjiyu. Al-khamisu al-murakkabul masjiyu. Tafadhalna. Al-awwalu al-khamisu as-sani al-khamisu as-salisu al-khamisu as-sadisu as-sadisu al-khamisu. Nah, wal'an bagiyah ar-rabi ya, tersisa yang keempat. Sa'ukariru salasa marrat thumma ba'da dhalika antunna satukarirna salasa marrat. Ar-rabi'u al-murakkabul adhafiyyu. Ar-rabi'u al-murakkabul adhafiyyu. Ar-rabi'u al-murakkabul adhafiyyu. Tafadhalna. Sahih. Al-awwalu
Ar-rabi'u As-sani 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 harus pas urutannya apa tadi itu ya. Nah mungkin As-sani Ar-rabi'u sahih. As-salisu apa salis as-salisu as-salisu al-murakkabul bayan. Naam. Ar-rabi'u al-khamisu sahih. As-sadisu ya al-murakkabul adadi. Naam. Wal an karrirna minal awal hatta au ila as-sadis ya. Al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis, as-sadis. Naam. Tafaddalna minal awal. Al-awwalu kahada. Tafaddalna. bitartib al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis, as-sadis ya. Ya, ini ala hasabi tartib, bitartib urutan. Naam. Tafadhalna. Naam. Sahih. Naam. Naam. Nah, walan akarirna minas sadisi ilal awwali. Tafadhal. Minas sadis ilal awal. As-sadis, al-khamis, ar-rabi, as-salis, as-sani, al-awwal. Tafadhalna. Ar-rabi madza? Atfiyyu. Na'am. Suma as-salisu hunaka sittu talibat man turid al-awwal. Siapa yang ingin pertama untuk setoran hafalan ini? Gini aja, ana minta namanya gitu ya, nanti ana yang tentukan. Bisa? Oh, di sini ada ya? Oh, ini maksudnya di absen ya, kemarin enggak ini? Iya ya. Ini dari nomor 1 sampai 7 ya. Berarti yang enggak hadir yang nomor 7 ya. Siap ya? Pertama ada as-sifa aulia. Jawab sesuai pertanyaan ya, enggak urut, tapi sesuai pertanyaan. Al-awwalu, al-khamisu, al-murakkabul ya, ulangi. Mas. Naam. As-salisu sahih. Ar-rabi'u sahih. As-sadisu. Nah, sahih. Nah, masyaallah, barakallahu fiik. Summa fadilah rizki. As-sadisu al-awwalu is sahih. As-salisu bayaniyu itu ya. Al-khamisu as-sani
Al-murakkabul idho sahih. Ar-rabi'u. Nah, masyaallah, barakallahu fiik. Hafiza. Ar-rabi'u sahih. Al-awwalu. Al-murakkabul is sahih. As-sadisu. Ada sahih. As-salisu. Bayani sahih. As-sani idho sahih. Ar-rabi'u al-murakkabul adfiyu sahih. Nah, masyaallah, barakallahu fiik. Jilan Salman ya. Siapa? Oh iya, ini N-nya pisah ya. Astagfirullah, kok ana bacanya Jilan Salman. Salma N gitu ya. Oh iya, nah masyaallah. Siap ya. Al-awwalu ar-rabi'u ya, adfiyu. As-sani as-sadisu as-salisu sahih. Al-khamisu sahih. Naam, barakallahu fiik. Lailana, siap ya. As-sani as-sani sahih. As-sadisu sahih. Al-awwalu ar-rabi'u as-salisu al-khamisu. Nah, sahih, barakallahu fiik. Nadia Tabina. Al-awwalu as-sani as-salisu as-sadisu al-khamisu ar-rabi'u. Nah, masyaallah, barakallahu fiik jami'an. Ya, sudah semua berarti ya. Ya. Ini diacak saja apal, apalagi kalau urut kan seperti itu ya. Ya, diacak saja apal 1 6 5 3 2 itu apal. Apalagi kalau disuruh ngurut, nah maka lebih ringan. Ya, setelah kita hafal, maka kita insya Allah akan mudah untuk memahami pembahasan ini. Nah, pembahasan tentang macam-macam murakkab. Adapun di dalam pembahasan kita akan sampaikan secara urut, tidak diacak. Ya, kalau disampaikannya diacak gimana? Kurang pas ya. Nah. Al-murakkabu sittatu anwa. Susunan atau murakkab itu ada 6 macam. Al-awwalu al-murakkabul isnadiyu. Ya. Yang pertama namanya murakkab isnadi. Ya, kita hafalkan saja namanya. Nama dia adalah murakkab isnadi. Pengertiannya huwa ma ta'allafa min musnadin wa musnadin ilaihi. Murakkab isnadi adalah susunan atau lafadz yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Ya, tidak masalah. Ya. Pengertiannya adalah lafadz di sini ya susunan itu ya, yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Apa tadi artinya? Lafadz yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Di sini ada satu tugas
yaitu kita harus paham apa itu musnad dan apa itu musnad ilaih. Atau sudah paham? Belum. Ya, ada suara ya, jadi kurang. Suara anak kalah nggak? Ya, susunan yang tersusun atau lafadz yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih, itulah murakkab isnadi. Musnad dan musnad ilaih ini sudah menjadi istilah yang kadang kalau diterjemahkan akan menjadikan, artinya kita cari terjemahannya bahasa kita Indonesia, kadang akan menjadikan sesuatu yang samar itu. Karena kalau terjemahannya musnad itu artinya yang disandarkan, musnad ilaih yang disandarkan kepadanya. Coba kalau Ana pakai terjemahan seperti ini, sudah nyambung belum? Susunan yang tersusun dari yang disandarkan dan yang disandarkan kepadanya, sudah bisa dipahami belum? Belum. Sehingga untuk yang semacam ini kita tidak perlu sibuk mencari apa sih terjemahan musnad, apa sih terjemahan musnad ilaih. Karena nanti kalau dicari terjemahannya sama dengan mudhaf ilaih, sama persis. Musnad ilaih terjemahan di bahasa kita ya sama dengan mudhaf ilaih, padahal musnad ilaih itu bukan mudhaf ilaih, atau mudhaf dan mudhaf ilaih itu bukan musnad dan musnad ilaih, dua hal yang berbeda. Ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwasanya ini sudah menjadi istilah, maka mari kita pahami hakikatnya. Musnad dan musnad ilaih ini merupakan unsur umdah di dalam jumlah atau kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab, di sana ada dua unsur. Ada berapa? Dua. Yang pertama namanya umdah, yang kedua namanya fadlah. Ya, kita perlu sampaikan ini karena ada kaitannya dengan pembahasan yang sekarang. Umdah artinya pokok kalimat. Fadlah artinya selain dari pokok kalimat. Nah, setelah kita tahu, kita masuk ke umdah. Yang namanya pokok kalimat, kita tahu jumlah itu ada dua. Yang pertama namanya jumlah apa? Ismiyah. Yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Maka di dalam jumlah ismiyah yang merupakan musnadnya adalah, dan nanti yang merupakan musnad ilaihnya adalah. Ya, sengaja Anda belum sampaikan dulu untuk gambaran. Ya, sebenarnya kalau pakai papan tulis lebih enak ya. Tapi kita pakai papan tulis, tapi papan tulisnya di bayangan saja. Bisa? Membayangkan gitu ya, membayangkan seakan-akan kita melihat papan tulis gitu aja. Ya, kita gunakan seadanya gitu. Ya. Ana ulangi. Dalam jumlah ismiyah di sana ada musnad dan musnad ilaih. Dalam jumlah fi'liyah di sana juga ada musnad dan musnad ilaih. Sehingga dari gambaran ini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya murakkab isnadi itu sama dengan jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah. Sudah ada gambaran? Yang namanya musnad murakkab isnadi adalah jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah. Kenapa? Karena di dalamnya masing-masing ada musnad dan ada musnad ilaih. Murakkab isnadi susunan yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Atau kalau kita simpelkan yaitu berupa jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah yang di masing-masingnya itu ada musnad dan musnad ilaih.
Ya, sehingga kita sudah mengarahkan ke fokusnya bahwasanya murokab isnadi itu adalah satu kata, yaitu apa? Jumlah. Udah gitu aja. Boleh pakai tanda murokab isnadi sama dengan jumlah, boleh itu. Supaya apa, kita sudah tahu dulu gambaran globalnya. Sedangkan di sini dikatakan kenapa dengan istilah musnad dan musnad ilaih? Karena yang namanya jumlah itu pasti ada musnad dan musnad ilaih, itu alasannya. Ya. Karena yang namanya jumlah pasti ada musnad dan musnad ilaih, baik ismiyah maupun fi'liyah. Ya, setelah kita tahu globalnya baru kita akan masuk ke apa itu musnad dan apa itu musnad ilaih. Yang namanya musnad ilaih, kita belum musnad ya, tapi musnad ilaih terlebih dahulu. Musnad ilaih adalah salah satu, bahkan disebutkan dia merupakan tanda terbesar, tanda yang paling dominan sebagai tanda bagi isim. Tanda yang paling besar, yang paling dominan untuk menunjukkan sebuah kata itu adalah isim ketika dia berupa musnad ilaih. Jadi musnad dan musnad ilaih yang merupakan tanda isim yang musnad atau musnad ilaih? Musnad ilaih. Nah, setelah kita tahu, kita pasangkan ke jumlah ismiyah. Yang namanya jumlah ismiyah yang merupakan musnad ilaihnya adalah mubtada. Apa? Mubtada. Berarti selain mubtada dia namanya musnad. Berarti kalau ditanya dalam jumlah ismiyah yang merupakan musnadnya itu apa? Khabar. Dalam jumlah ismiyah yang merupakan musnad ilaihnya adalah mubtada. Dan tadi kita katakan musnad ilaih itu merupakan tanda terbesar bagi isim, sehingga yang namanya mubtada pasti berupa isim, pasti gitu. Udah gampang nggak? Mubtada itu pasti isim. Ya, beda dengan khobar kadang huruf ya kan, kadang fiil. Bisa nggak khobar berupa fiil? Bisa. Muhammadun zahaba, udah zahaba itu khobarnya. Khobar berupa diawali huruf. Muhammadun fil hujrati, mana khobarnya? Fil hujrati. Tapi yang namanya mubtada pasti isim. Ya, sehingga dari sini kita tahu musnad ilaih pada jumlah ismiyah adalah mubtada dia sebagai musnad ilaih dan khobar sebagai musnadnya. Kalau kita ditanya kenapa disebut sebagai murokab isnadi, karena yang namanya jumlah pasti tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Dalam ismiyah musnad ilaihnya mubtada, musnadnya khobar. Sekarang kita naik ke fi'liyah. Yang namanya jumlah fi'liyah kita bicara minimal itu tersusun dari apa dan apa? Fi'il dan fa'il. Nah, di sini insya Allah udah bisa jawab ini. Coba pada jumlah fi'liyah yang merupakan musnad ilaihnya mana? Fa'ilnya atau fi'ilnya? Yang merupakan musnad ilaihnya. Tadi apa? Fa'ilnya atau fi'ilnya? Fa'ilnya. Kenapa? Karena yang namanya musnad ilaih pasti apa? Kita bicara pasti saja ya. Pasti apa? Isim. Musnad ilaih pasti isim. Di situ ada fi'il, ada isim. Fa'il kan isim ya. Berarti yang musnad ilaihnya adalah fa'ilnya. Berarti fi'ilnya dia sebagai musnad. Misal ada kalimat Ja'a Ahmadu. Mana musnad ilaihnya? Ahmadu. Mana musnadnya? Ja'a. Pada kalimat Ahmadu, ya, kalimat Ahmadu Ja'a. Mana musnad ilaihnya? Ahmadu. Musnadnya Ja'a.
Ya meskipun dibolak-balik ya tetap yang namanya musnad ilaih dia pasti isim, itu pasti. Sedangkan musnad belum tentu isim, kadang ya isim, kadang ya fiil, dan kadang juga diawali huruf, itulah musnad. Tapi kalau musnad ilaih pasti isim. Sehingga dari sini kita mengetahui apa yang dimaksud dengan murakkab isnadi mislu. Adapun yang dicontohkan di sini mewakili dua-duanya. Pertama adalah jumlah ismiyah, yaitu al-ilmu nafi'un. Apa artinya? Ilmu itu bermanfaat. Coba dijawab ya. Pada kalimat ini mana musnad ilaihnya? Mana musnadnya? Nah, sahih. Kemudian yang kedua, qad aflahal mu'minun. Mana musnad ilaihnya? Musnad ilaih al-mu'minun. Mana musnadnya? Ya, aflaha atau qad aflaha juga boleh gitu. Naam. Ya. Jadi itulah gambaran murakkab isnadi. Di sini disebutkan susunan yang dia tersusun dari musnad dan musnad ilaih, atau pengertian lainnya murakkab isnadi itu adalah susunan yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Dan di sini kita dapat faidah baru, bahwasannya yang namanya musnad ilaih pasti berupa isim. Pada jumlah ismiyah dia mubtadanya, pada jumlah fi'liyah dia adalah fa'ilnya. Ya, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Tapi ini masih ada 5 menit, masih ada 5 pembahasan lagi ya. Mau diselesaikan apa gimana? Selesaikan bisa, Anda baca terjemah selesai gitu. Ya, dibaca diterjemah kan bisa selesai ya. Tapi paham apa enggak? Ya berarti cukup dulu ya. Ya kita pelan-pelan. Ingin yang pelan tapi paham, atau ingin yang cepat tapi paham? Oh pelan ya, pelan tapi paham ya. Kalau cepat biasanya apa? Iya biasanya gitu ya. Kecuali kalau pilihannya 3, pelan paham, cepat tidak paham. Ketika cepat paham gitu. Ada pertanyaan silahkan kalau ada. Tafadhalna man yurid aw man turid antas'al. Ya kita baru 1 ya, murakkab isnadi. Nah. Ya kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya. Sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mau PR enggak ya? Ya PR. Tapi PR-nya nanti gampang banget gimana? Gimana? Oh, milih yang gampang ya. Ya PR-nya gini, PR-nya tuliskan macam-macam murakkab nomor 1 sampai 6 tanpa melihat buku. Itu PR-nya ya. Siap? Tanpa melihat buku. Jadi caranya gini. Pertama hafalkan. Setelah hafal cermati tulisannya. Ya, cermati tulisannya. Setelah yakin baru tulis ya di kertas atau di buku. Insyaallah pertemuan berikutnya akan Ana koreksi satu persatu. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, buat satu kalimat yang merupakan murakkab isnadi. Itu PR kedua. Jadi PR-nya ada 2. Yang pertama nulis macam-macam murakkab, yang kedua membuat kalimat yang di sana ada murakkab isnadinya. Minimal 1. Boleh 2 dan lebih dari 2, tapi minimal 1. Ya, cukup ya. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan yang ada, Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.